Oke, Tuhan mau dekat denganmu. Ya, Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Tuhan. Ada nggak orang yang pernah melihat Tuhan di antara kita? Ada? Kalian ada yang pernah lihat Tuhan dalam mimpi? Nggak pernah, cuma pernah lihat foto. Ada yang coret-coret. Nggak pernah sama sekali. Michael Ya. coret-coret. Jangan coret-coret ya. Heidi mati ini coret-coretnya. Oke, kalau gitu. Mike juga coret. Udah, nggak apa-apa, udah. Dihapus dulu, clear all. Oke, sudah. Ya. Nah, ini dia. Oh, Tuhan mau dekat denganmu. Karena apa? Karena dalam Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan tuh kita tenang, kita selamat gitu ya. Nah, kalian pernah tahu orang Farisi? Mungkin pernah belajar di sekolah atau pernah baca orang Ya, Farisi. Pak, pernah dengar. Orang yang apa ya? Dia ini melakukan ibadahnya luar biasa, menghafal Taurat, semuanya hafal, isi Alkitab dia hafal. Tapi dari luar dia kayaknya hebat, tapi dalamnya dia busuk. Tuhan Yesus pernah bilang bahwa orang Farisi ini seperti kuburan. Dia seperti kuburan di labur putih, padahal dalamnya hanya tulang belulang. Nah, Tuhan Yesus juga pernah mengkritik orang Farisi ini karena dia berdoa sombong, oh aku nggak pernah berbuat dosa, oh aku orang baik. Sementara di sebelahnya ada pemungut cukai yang bilang, aku ini orang berdosa, Tuhan ampuni aku. Kira-kira doa mana yang didengar Tuhan? Yang didengar Tuhan justru doanya orang-orang pemungut cukai. Kenapa? Karena dia merendahkan diri dan merasa dia butuh Tuhan. Kalau orang yang sombong kan nggak perlu Tuhan, jadi Tuhan nggak berkenan, ya. Nah, cerita ini mungkin kamu sudah sering dengar ya, si kecil yang jahat. Kemarin juga mungkin kalau yang mengikuti ibadah kelas kecil ceritanya tentang ini. Kalau yang di kelas besar kan tentang Farisi. Dia ini kecil tapi jahat loh. Dia punya centeng, dia punya tukang pukul, dia punya bodyguard. Kenapa? Duitnya banyak. Karena dia suka narik cukai. Jadi kalau orang berhutang sama dia juga, berhutang 1.000, dia suruh bayar 2.000, kalau nggak bisa bayar lagi 4.000, nggak bisa bayar lagi, terus berbunga sampai kalau nggak bisa bayar rumahnya diambil, hartanya diambil, bahkan anaknya diambil dijadikan budak. Ini jahat banget, semua orang nggak suka lihat dia. Ini si kecil yang jahat ini, nggak ada yang peduli sama dia, nggak ada yang mau deket-deket dia. Kenapa? Karena dia ini orang jahat. Nah, tapi dalam hatinya dia ini nggak bahagia. Suatu hari Yesus ini sedang lewat di kotanya. Ini kota Yeriko, ya, kota Yeriko. Jadi ketika Yesus sedang lewat kota Yeriko, semua orang datang pengen melihat Yesus. Si kecil ini juga pengen lihat, tapi nggak ada yang mau ngasih jalan. Udah gitu dia pendek, nggak mungkin dia bisa melihat Yesus. Dia lari, mencoba menerobos kerumunan orang, dia nggak bisa juga. Sampai akhirnya dia memutuskan, aku mau naik pohon. Nanti kira-kira jalan ini menuju ke sana dan Yesus akan lewat sini. Dan akhirnya dia naik pohon. Naik pohon ketika Yesus lewat situ, Yesus berkata, "Hei Sakius, turun." Gitu ya. "Turunlah, aku mau makan di rumahmu." Wih, tahu nggak? Sakius ini yang sudah dianggap orang jahat sama semua orang, tapi Yesus tahu isi hatinya. Jadi Yesus tuh menilai orang nggak dilihat dari mukanya aja. Oh ini orang baik, ini orang baik enggak. Yesus melihat sekalipun orang lihat dia orang jahat, tapi Yesus lihat hatinya, dia rindu sama Tuhan. Jadi ketika dipanggil, turunlah. Wah si pendek ini segera turun, dia lari, dia menjumpai Yesus. Dia nggak tunggu lama-lama, dia ketemu sama Yesus. Dan ketika Yesus mau makan di rumahnya, dia langsung suruh pembantu-pembantunya masak yang enak. Orang-orang yang ikut bersama kita juga semuanya makan. Wah keren ya, dia bahagia banget lihat wajahnya. Tadinya cemberut, galak, marah gitu ya. Tapi begitu ketemu Yesus dia
sukacita. Ya, Tuhan Yesus mau dekat sama Sakeus karena dia tahu hatinya Sakeus. Walaupun dari penampakan luar orang menganggap dia jahat, tapi Tuhan tahu hatinya, dia rindu sama Tuhan. Makanya Tuhan mau dekat sama dia. Nah, kemudian dia makan di rumahnya Sakeus, dan Sakeus sejak itu berubah. Dia bilang begini, orang yang pernah aku peras, aku balikin duitnya, aku balikin hartanya. Dan dia suka berbagi. Nah, itu perubahan orang yang ketika dia dekat sama Tuhan, Tuhan dekat sama dia, dia merasakan kasih Tuhan, dia berubah. Tadinya jahat, dia jadi baik. Ya. Nah, orang yang seperti ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan itu mau dekat sama kamu, tapi kamu juga harus bersihkan hatimu. Kak, tapi aku belum bersih hatinya. Nah, kalau belum bersih hatinya, firman Tuhan bilang begini, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Yang tidak, yang enggak, ya enggak bisa ketemu Tuhan. Nah, karena itu kalau kamu mau dekat sama Tuhan, kamu harus suci hatinya. Kak, tapi aku suka berbuat dosa setiap hari, ngomong enggak benar, suka nakal, suka gangguin adik, suka gangguin koko. Aku enggak benar Tuhan, gimana? Tuhan masih mau dekat sama aku? Masih mau. Itu sebabnya kamu harus minta dikuduskan. Nih, dia akan berubah kan dari tadinya cemberut, sekarang dari sukacita. Ya. Nah, Tuhan bilang siapa yang dekat sama Tuhan, yang mau dekat sama Tuhan nggak akan dibuang nih. Ya, tadi dibilang begini kan, barang siapa yang datang padaku tidak akan kubuang. Tuhan mau terima kamu. Nah, Tuhan pengen dekat sama kamu, tapi untuk dekat dengan Tuhan itu harus suci hatinya atau disucikan dulu. Nah, kalau kamu ada yang merasa, wah aku nggak aku berdosa, aku nggak layak. Nah, hari ini kita nanti akan berdoa supaya Tuhan menguduskan hati kita, supaya Tuhan juga mau dekat sama kita, ya. Nih, perhatiin. Kalau Tuhan dekat sama kamu, ada berkatnya loh. Berkatnya apa kalau Tuhan dekat sama kita? Kalau kita dekat sama Tuhan dan Tuhan dekat sama kita, ya dekat apa berkatnya? Ini yang pertama berkatnya. Menurutmu ini anak lagi ngapain? Ada yang tahu? Lagi di kuburan. Kenapa dia? Jadi Mama liatin, itu mati. Sedang apa ini? Nangis. lagi liatin Sedang apa? orang tuanya meninggal, nggak tahu. Ya, dia sedih karena mamanya meninggal dan Kata sedihnya. Nisi sedang menangis. Iya, dia merasa sedih. Sedih sampai setiap hari nangis, setiap hari sedih. Itu capek nggak? Kalau kamu sedih tiap hari capek nggak? Capek, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, belajar juga nggak bisa. Nah, karena itu Tuhan mau dekat sama kamu. Karena kalau dekat sama Tuhan itu berkat yang pertama, Tuhan itu memberikan rasa tenang sehingga kamu bisa istirahat. Makanya orang-orang yang dekat sama Tuhan itu tidurnya nyenyak, tidurnya anteng. Wah, mau tidur enak. Kenapa? Karena dekat sama Tuhan. Tuhan Yesus dekat sama Bapa di surga. Makanya biar angin badai melanda perahunya, dia tidur aja. Kenapa? Karena dia nggak takut. Badai itu tidak akan membunuhnya, gitu ya. Jadi ketika kamu dekat sama Tuhan, wah, rasanya tenang. Aku percaya mama yang dipanggil Tuhan sudah di surga. Berarti aku juga harus tenang karena nanti aku bisa ketemu sama mama. Ya. Karena dekat Tuhan, hati kita tenang dan kita beristirahat. Nah, tuh seperti Sakeus, sukacita ketika dia dekat sama Yesus. Yesus dekat sama dia. Dia bersukacita. Dia nggak cemberut, dia nggak marah. Dia bisa tenang hidupnya sekarang. Kalau kemarin khawatir, walaupun duitnya banyak, sekarang dia nggak khawatir kan dia punya kasih Tuhan. Yang kedua, berkatnya apa? Berkatnya dekat dengan Tuhan itu membuat kita menghasilkan buah. Weh, ya Yohanes bilang apa? Seperti pokok anggur itu ya. Kita ini cabang-cabangnya. Barang siapa dalam aku dan aku dalam dia akan menghasilkan buah. Kalau kamu dekat sama Tuhan, Tuhan dekat sama kamu akan menghasilkan buah. Buah itu apa sih? Buah itu sesuatu yang bisa dinikmati orang lain. Contohnya, kamu pintar melukis. Wah, lukisanmu bisa dilihat orang lain. Kamu nanti jadi dokter, bisa memberkati anak-anak yang nggak mampu, kamu bisa obatin ya dengan bayaran murah gitu umpamanya. Kamu jadi guru. Nah, berkatnya apa? Buahnya apa?
kamu bisa memberkati anak-anak dengan pelajaran-pelajaran yang baik, mengajar dengan baik. Nah itu menjadi buah. Kalau sekarang masih anak-anak gimana buahnya? Ya membantu mama itu berbuah, membantu papa itu berbuah, belajar yang rajin itu berbuah. Kenapa? Orang lain lihat, wah ini anak Tuhan. Tuhan dekat sama dia. Dekat sama dia, dia menghasilkan buah. Nah, sekarang Kak Yudi mau dengar ceritanya adik-adik. Gimana rasanya kalau kita dekat sama Tuhan? Adakah kamu merasa dekat sama Tuhan atau jauh dari Tuhan malahan? Gitu ya. Ada yang mau cerita? Ada yang mau nanya? Ada yang mau cerita, mau nanya, mau kesaksian? Ayo, silakan. Kak Yudi buka ruang kesaksian, ruang tanya jawab, membahas tentang ini. Pasti ada dong. Rasanya Kak, kalau aku tuh udah lama nggak ibadah, aku nggak damai. Wah, itu berarti kamu jauh dari Tuhan. Kalau kamu mau dekat sama Tuhan, gitu ya. Dekat sama Tuhan beda sama jauh dari Tuhan. Ada yang mau cerita perasaannya ketika dengar cerita ini? Wah, hari ini antang semua ya. Ada yang mau nanya? Ada yang bingung tentang cerita ini? Kak. Ya, silakan. Untuk ayat hafalan. Ayat hafalan? Kamu udah hafal belum? Hafalan. Yohanes 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Iya, betul. Ada lagi? Masih ingat challenge yang Kak Yudi suruh hari Minggu kemarin? Ada yang berani terima tantangan? Apa Kak? Yang suruh cerita live lesson? Nggak ikut Kayak Joshua ibadah, biasa Kak. cerita. Misi nggak ikut ibadah, jadi nggak bisa jawab. Oh, biasanya Joshua nih yang hafal nih. Tapi teman-teman kan kemarin udah Kak Yudi suruh. Ayo, siapa yang berani? Nah, Kak Yudi kasih hadiah yang berbeda. Aku masih pasti ya sama. Masih ingat nggak ceritanya minggu kemarin? Ya, ceritanya tentang kucing. Iya, ada yang bisa ceritain? Ada yang mau ceritain? Aku ingatnya cuma cerita kucing Aku doang. nggak ngerti sama si ceritanya ini. Ya, berarti nggak ada yang tahu ya. Berarti nggak ada yang bisa ya. Nanti challenge-nya minggu depan lagi kalau gitu. Challenge-nya minggu depan, siapa yang bisa ceritain live lesson hari Minggu, makanya nontonnya berulang-ulang. Wah, gak cukup nih. Aku nonton live lesson-nya sekali lagi, sampai hafal. Nah, kalau bisa minggu depan kayak ditungguin lagi challenge-nya. Yang bisa cerita tentang itu. Atau pilih cerita Alkitabnya. Enakan mana? Cerita Alkitab apa cerita live lesson? Alkitab. Oke, kalau gitu minggu depan challenge-nya cerita Alkitab yang hari Minggu ya. Makanya Minggu harus ibadah biar tahu ceritanya. Jadi nanti Selasa kalian ceritain cerita Alkitabnya ya. Nanti Kak Yudi gantian cerita yang live lesson-nya kalau gitu. Ya, kita challenge dong sekali-sekali biar anak-anak biar kalian itu Minggu memperhatikan waktu ibadah. Nggak ibadah sambil lari-larian, tapi ibadah perhatikan. Wah, Minggu ada challenge. Ada hadiah khusus dari Kak Yudi, bukan poin loh ya, bukan bintang ya. Bintangnya kalian udah banyak-banyak ini. Tapi Minggu besok challenge-nya nggak dapat bintang, dapat sesuatu yang lain. Apa dong, Kak? Ada deh. Nanti dulu. Kalau sekarang mah nanti pada ini nggak surprise. Minggu depan aja dia surprise. Kakak. Nah. Ada yang mau nanya? Apakah voucher Gojek Itu partisipannya ada yang namanya Children Care Ministry. Oh, itu Kak Puji itu. Children Care Ministry itu Kak Puji. Halo, biasanya rame kalian nanya, ngobrol, cerita. Oh, hari ini lemes kenapa? Hujan ya? Jadi melempem. Dingin ya. Mesti makan yang panas-panas gitu ya, bakso gitu ya, seru ya. Lagi lemes aja Kak hari ini. Kenapa? Lagi lemes aja, tugasnya banyak Kak. Oh, tugas banyak. Waduh. Ada 4 tugas apa nih yang paling berat? PR. Tugas apa yang paling berat?
Banyak. Tugas apa yang paling berat? Life skill. IPS, Kak. Hah? Bisa bikin life skill. PS? Kak, kalau aku tugas yang paling berat itu nggak ada. Oh, Aku IPS, Kak. Menurut PS ya? Banyak banget, Kak. Kalau aku Mandarin, Kak. Oh, Mandarin. Mandarin, ada Mandarin ya? Ada Mandarin. Terus apa lagi yang paling berat? Itu doang sih menurut aku Mandarin. Kalau aku matematika. Matematika berat nggak? Wah, kalau Kenneth mah matematika nggak berat, dia mah jago Kalau aku matematika. matematika berat. Susah. Kenneth mah jago matematika ya. Apalagi pelajaran yang paling susah? Kalau aku di matematika biasa aja, Kak. Oh, mantep itu. Cepet terus ya dapatnya ya. Kalau aku dulu pelajaran yang paling berat itu bahasa Arab. Hah. Ada. Ada SMA. SMA. Bahasa Arab dapat 5, dapat 4. Orang Islam kali kalau bahasa Arab mah. Di bahasa kan bukan agama. Kak. Kalau aku sih yang paling berat IPS. Soalnya kemarin banyak banget, Kak, numpuk tugasnya. IPS itu pelajaran tentang apa sih? IPS. Sejarah Indonesia PS tuh gitu kayak ya? bahasa Indonesia gitu. Kayak PKN bahasa Indonesia. Tentang perjuangan gitu Tapi ya? IPS lebih gampang daripada bahasa Indonesia sama PKN. Oh, bahasa Indonesia lebih susah ya? Bahasa Indonesia sama ini lebih susah PKN. Tapi numpuk-numpuk tugas aku. Ya, tugasnya numpuk. Kenapa numpuk-numpuk? Pasti nggak langsung dikerjain ya? Dikerjain udah nih, beberapa dikerjain udah, semuanya dikerjain. Masuk lagi besoknya. Udah PR banyak. Nah, kayak gitu, Kak. Ini belum kelar, udah ditambahin lagi gitu ya? Tambahin lagi, belum kelar, ditambahin lagi gitu ya? Betul, bener. Paling malesnya kayak gitu, Kak. Kalau gurunya Kak Yudi nggak kasih tugas. Belajar udah selesai, di rumah main gitu. Nah, aku pas waktu kemarin kan udah selesai. Udah kan mau main, taunya salah tugasnya. Kan jadi kesel itu. Kok bisa salah tugas? Nggak tahu. Gurunya. Kakak. Nah, jadi kan harus nulis ulang lagi. Kakak. Yudi. Ya, Excel. Guru aku pernah aneh banget. Guru aku ngomong kayak gini, Excel kamu punya ulangan kenapa belum diserahin? Lah, katanya boleh dari WA, aku kan kasih dari WA. Akhirnya guru aku, oh iya lupa. Dia juga kebanyakan tugas, makanya dia pusing. Salah sendiri. Aku bilangin loh. Siapa itu gurunya? Aduh, di sini ada Bu Guru juga loh, tuh Bu Maria. Kenapa? Ada apa? Bu Maria tuh guru juga. Bu Maria kayak nama guru di sekolahku. Oh ya? Jangan-jangan gurumu itu? Bukan ya? No, kayaknya sih bukan. Bukan ya? Oke lah, ada nggak yang mau didoain hari ini? Yang lagi pusing, yang lagi stres karena pekerjaan banyak, tugas banyak. Besok kan libur, Kak. Oh, besok libur. Oh, pantas. Libur. Semangat dong besok libur. Kamis baru libur. Jam 9. Rabu belum, Kamis baru libur. Oh, ada yang besok libur, ada yang belum. Rabu udah, kata pemerintah itu kok. Nah, cuti bersama, ya emang. Besok bank tutup. Kak, libur. aku bisa sulap nih, Kak. Apa? Nggak kelihatan. Jangan pakai virtual. Ntar dulu, aku virtualnya aku Oke, kita lihat Michael main sulap. Ya, Oke, mana? kartu. Nah, Nah, aku pilih yang Aslov aja. ya. Terus? Ntar dulu. Ih, ribet banget. Nih ya. Ya. Kocok. Nah, Ayam kocok. ya. Terus? Nih ya. Ini bukan, Kak? Bukan. Bukan ya? Bukan. Hitung dulu ya. 1, 2. Yang 1, kedua. 2, 3. Ini aku buka. Bukan.
Yang keempat. Gak ada ya? Bukan. Aduh, nggak ada nih. Aduh, nggak ada ini. Nih ya, pasti ada nih. Tadi nggak ada kan? Ya. Nih, yang tadi. Yang tadi. Bukan. Yang tadi. Bukan. Oh iya, betul. Wih, tepuk tangan buat Michael. Itu Belajar dari sebenarnya siapa? sulapnya udah lama. Belajar dari siapa? Aku bisa tapi nggak ada kartu. Untung aku punya kartu. Itu tuh kayak apa? Ada nggak yang mau ambil di WTC Kit online? Merahnya itu diumpetin di belakang kartu yang lain. Diapain? Pas ditunjukin begini itu diumpetin di belakangnya. Oh. Aku tahu trik sulap itu. Terlalu gampang. Aduh, si Jojo buka rahasia. Oke, ada nggak yang mau didoain? Kita berdoa. Nggak ada. Kenapa, Fit? Senin ulangan. Oh, Senin ulangan. Siapa yang Senin ulangan? PAS. Apa itu? Apa penilaian akhir semester? Oh, wah udah penilaian akhir semester ya udah ya. Siapa lagi yang ulangan lagi? Ada lagi? Nggak ada. Aku, Kak. Oh, Fit duluan ya. Aku, Kak. Kau juga ya. Aku, Kak. Jadi aku, Kak. Mau lahiran, Kak. Oh, udah mau lahiran. Dikit Waduh. lagi 2 minggu. Congrats. Mama sehat kan? Congrats. Sehat, Mama? Sehat dong. Oke, puji Tuhan. Hah? Tapi Jojo ya, gimana? Sehat? Jojo mau main sulap? Enggak. Oke. Yuk kita berdoa buat yang besok mau ulangan. Hah? Kenapa Jeremia? Hah? ada aku sakit. Siapa sakit? Adek, Mau sakit apa? demam. Waduh, udah berapa hari? Hati-hati corona. Enggak lah. Sehari. Ya, itu demam biasa karena musim hujan ya. Nanti kita doa buat adik Jeremia. Ada lagi? Yuk, kita berdoa. Semua tutup matanya. Namanya Fit aku. Kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur kalau sore hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih buat cerita-cerita anak-anak yang sudah berbagi cerita sore hari ini. Kami bersyukur anak-anak tetap sehat, tetap dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Sore hari ini hamba berdoa untuk Faith yang Senin mau penilaian akhir semester. Tuhan, biar Engkau berikan hikmat kepada Faith, pandaian, sehingga bisa belajar dengan tekun dan mengingat semua yang sudah dipelajari, sehingga ketika ulangan dia bisa menyelesaikan ulangan dengan baik dan nilainya baik, Tuhan. Terima kasih. Berkati Michael juga yang sebentar lagi dedeknya mau lahir. Tuhan berkati mamanya supaya sehat, kuat, sehingga adiknya bisa lahir dengan sehat dan dalam keadaan baik. Berkati Michael juga boleh menjadi terang, menjadi teladan, menjadi malaikat di rumah, mendoakan mama papanya supaya menjadi berkat di dalam rumahnya. Terima kasih, berkati Jeremia yang dedeknya sedang sakit, panas. Tuhan, Engkau menyembuhkan dedek supaya sembuh, supaya dipulihkan, tidak demam lagi dan bisa kembali beraktivitas, bisa bermain, bisa belajar, dan bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua anak-anak-Mu yang sore hari ini hadir. Engkau memberkati mereka, berikan sukacita dan sejahtera-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka, sehingga mereka tidak merasa tertekan, tidak merasa stres, tidak merasa terbeban ketika mendapatkan tugas-tugas sekolah yang begitu banyak. Ya Roh Kudus memberikan hikmat, sehingga mereka bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga Mama Papa dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Engkau menolong bila ada dalam masalah keuangan, ada masalah pekerjaan dan usaha, Tuhan menolong, memberikan jalan keluar dan berikan berkat-berkat. Terima kasih Tuhan, aku serahkan Faith, aku serahkan Caleb, aku menyerahkan Axel, Kenneth, Nisi, Michael, Matthew, Jeremia, Jason,
Jojo, Joseph, Gilbert, semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau menaungi mereka, memeluk mereka, menjagai mereka sepanjang minggu ini. Ya, berkat yang baik kiranya turun dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, hikmat, persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 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 Terima kasih Kak Yudi. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Kak Yudi. Ya, Semuanya. lagi kalau ada apa-apa kontak aja ya. Nah, kalau ada apa-apa mau nanya apa Ada yang namanya impostor. Jojo imposter itu. Apa? Report. Jaga Kramat jangan sampai mati. Kramatnya jadi hantu. Krumit. Ya, Bye. sudah. Bye-bye. Dah. Danici, David. Lupa foto. Udah di foto. Diam-diam. Dan Matthew. Dah Kaneti. Matthew mah pasti terakhir ya. Dan Matthew. Bye. Kakinya enggak N aja.